Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan dari Injil Markus ya. Dan pagi ini kita akan bersama merenungkan dua kisah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya. Beberapa minggu ini kita sudah sama-sama belajar tentang mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah kerjakan, dan pagi ini ada dua mujizat yang akan kita sama-sama renungkan bersama. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Saya ada tampilkan di layar, Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar atau Bapak Ibu mau lihat di Alkitabnya masing-masing juga boleh, silakan ya. Kita akan baca bergantian, saya baca yang bernomor genap, Bapak Ibu membaca ayat yang bernomor ganjil. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Amin. Saya mengajak kita mengulang ayat 37 sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan kalau mau kita tambahkan, yang buta bisa melihat, yang mati bahkan dibangkitkan. Ya, Ia menjadikan segala-galanya baik. Bulan lalu Bapak Ibu Saudara kita sama-sama merenungkan satu topik tentang konsekuensi mengikut Yesus. Dan bulan lalu saya menjelaskan kepada kita semua tentang kata mengikut. Kalau dalam bahasa Jawa saya menggunakan istilah apa, masih ingat? Ngintil. Ya, saya jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi saya tadi sudah dipesan Pak jangan naik ke atas ya jalannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memanggil para murid untuk dekat dengan dia, berjalan bersama dengan dia. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal Tuhan. Supaya hidup mereka diubahkan, mereka tahu apa yang seharusnya ada dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan mengajak mereka berinteraksi langsung, secara intens gitu ya, secara berkelanjutan supaya mereka kenal hati Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ada perubahan dalam hidup mereka. Supaya mereka bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dekat dengan siapa itu akan mempengaruhi kita. Ya, kita dekat dengan siapa itu akan mempengaruhi kita dan kita akan mirip dengan orang itu. Suami istri yang hidupnya sudah bertahun-tahun, itu akan saking bisa mirip suami dan istri.
Kenapa? Karena kebersamaan. Ya. Saudara dekat dengan siapa, itu akan mempengaruhi hidup saudara. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, para murid hidupnya diubahkan. Karena itu para murid dibawa oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk pergi ikut dengan dia. Nah, bulan lalu saya juga sudah sampaikan bahwa kadang-kadang Tuhan membawa para murid ke tempat yang enak. Tapi kadang-kadang Tuhan membawa para murid ke tempat yang gak enak. Nah, saya mau katakan enak dan tidak enak itu dalam tanda petik. Kenapa? Sebab enak dan tidak enak itu persepsi kita. Yang ini enak, itu gak enak. Aku mau yang ini, aku gak mau yang itu. Tapi masalahnya Tuhan membawa para murid tidak selalu ke tempat yang seperti mereka inginkan. Kemarin saya dapat satu quote yang menarik Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak kita sukai. Supaya apa? Supaya Tuhan mau. Ada yang muncul yang dia cintai di dalam diri kita. Dan kita membuang apa yang Tuhan tidak suka dalam diri kita. Ya. Terkadang Tuhan membawa kita kepada tempat-tempat yang kita benci. Supaya apa? Supaya yang Tuhan cintai itu muncul di dalam diri kita. Dan yang tidak Tuhan suka dalam diri kita dikeluarkan, dibuang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu ayat yang menarik untuk kita baca sama-sama. Ayo kita baca 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi desain Tuhan, rancangan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara adalah kita diubahkan Tuhan semakin serupa dengan Dia. Nah karena itulah Tuhan mau membawa kita, mengajak kita melewati berbagai macam situasi di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita suka nggak suka, enak nggak enak menurut persepsi kita, Tuhan bawa. Karena dia mau mengubahkan hidup kita. Dan dia adalah guru yang maha bijaksana dan dia tahu. Gindo bagian ini belum beres dalam hidupmu. Aku mau proses kamu bagian yang ini. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan bawa kita ke tempat yang tidak kita sukai. Karena Tuhan mau apa yang dia cinta itu muncul dalam hidup kita. Dan dia mau apa yang dia tidak suka itu kita lepaskan. Timothy Keller, seorang hamba Tuhan yang saya kutip di sini kalimatnya menarik. Tuhan melihat kita apa adanya, mengasihi kita apa adanya, menerima kita apa adanya. Tapi oleh kasih karunia-Nya, dia tidak membiarkan kita tetap seperti apa adanya. Dia mau kita diubahkan seperti yang dia mau. Yang dia mau apa? Ya dirinya, kalian seperti aku. Jadi kalau 10 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, atau apalagi kita sudah 20 tahun, pancet aja. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berpikir tentang hidup kita. Suami-suami coba tanya istrimu. Ma, sejak kamu kenal aku dengan hari ini, hal apa yang paling menarik yang sudah Tuhan ubahkan dalam hidupku? Kalau istrinya bilang nih, oh no pa, nah gitu ya. Kalau sampai itu terjadi, tobatlah kita ya. Saya bingung kalau begitu, apa yang terjadi dalam proses 20 tahun saudara menikah? Gitu ya, sama kalau istrinya nanya sama suaminya, Pak, 20 tahun Pak kita menikah. 5 tahun lagi kita ulang tahun perak. Menurut Papa, apa yang paling berubah? Bodimu mah. Cuma body. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ada perubahan dalam diri kita. Dia terima kita dulu, iya dia terima kita apa adanya dia. Tapi dia tidak mau membiarkan kita seadanya. Karena itu dia mau membawa kita berproses lewat semua peristiwa. Entah kita suka ataupun tidak suka. Nah Bapak Ibu Saudara, para murid sekarang dibawa oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada mereka. Ya. Ayat 24 dan ayat 31 di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus sekarang bergerak masuk ke daerah Tirus. Ya. Ayat 24 Tirus. Ayat 31, lalu Tuhan melanjutkan lagi masuk ke daerah namanya Dekapolis. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus biasanya pelayanannya di sini, daerah Yudea sama Galilea. Ya daerah sini. Samaria orang Tuhan Yesus
cuma sekali masuk waktu dia ketemu dengan perempuan Samaria di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tirus itu di sini. Kelihatan enggak? Enggak ya? Ya lihatlah dengan mata iman ya. Ini Tirus, Sidon, nah Dekapolis ini. Nah, gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus biasanya pelayanan tuh di sini, Yudea, Galilea. Nah, ini daerah orang Yahudi. Nah, Tirus dan Dekapolis itu 10 kota. Di situ mayoritas orangnya non-Yahudi. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sekarang sekali lagi mau memulihkan, melatih para murid. Dia membawa para murid masuk ke daerah non-Yahudi. Nah, pada zaman dulu, relasi orang Yahudi dan non-Yahudi itu relasinya gak harmonis. Orang Yahudi merasa bahwa kami ini bangsa pilihan. Kalau saudara baca kalimatnya tadi, mereka itu menganggap diri mereka sebagai anak. Nah, bangsa Yahudi sebagai siapa? Gak dihitung. Gak dihitung. Relasi mereka tidak harmonis. Kelas 2. Dan bahkan orang non-Yahudi itu dianggap sebagai bangsa yang najis. Sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan masuk ke daerah yang dianggap orang najis. Dan Tuhan Yesus membawa para murid yang orang Yahudi masuk ke sana. Dan dia mau ngajarin sesuatu. Dan Tuhan lewat peristiwa 2 mujizat ini, dia mau menyampaikan isi hatinya kepada bangsa non-Yahudi dan juga kepada hati para murid. Mujizat pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan Yunani Sirofenisia. Tidak disebutkan namanya, tapi cuma disebutkan kebangsaannya. Ayat 26 disebutkan perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus dan untuk mengusir setan itu dari anaknya. Bapak Ibu Saudara, Yunani, Sirofenisia. Jadi ada 2 identitas yang di sini disebutkan oleh Markus tentang siapa wanita ini. Dan wanita ini bukan orang Yahudi. Lalu Bapak Ibu Saudara, si wanita ini menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan sebab apa? Anaknya yang perempuan kerasukan setan. The unclean spirit. Jadi roh yang najis. Nah, Bapak Ibu Saudara, wanita ini masuk dalam kategori bangsa yang najis. Nah, anaknya saat ini sedang dikuasai, dirasuk oleh roh najis. Nah, saat ini Tuhan Yesus satu pribadi yang penuh dengan kasih karunia, pribadi yang suci dan kudus akan berjumpa dengan bangsa yang najis dan dia akan menolong seorang anak yang dikuasai oleh roh kenajisan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau menyampaikan satu pesan kepada bangsa Yahudi, kepada para murid pada waktu itu dan juga kepada bangsa non-Yahudi. Tentang anugerah Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara catatan yang disampaikan oleh Injil Matius, maka kita menemukan bahwa wanita ini memohon amat sangat kepada Tuhan. Ya, dia memohon dengan amat sangat terus-menerus. Tuhan tolonglah. Kalau dibaca di dalam Injil Matius, maka kita ketemu informasi tambahan bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab dia awalnya. Tuhan Yesus jalan terus. Sampai-sampai para murid merasa, guru ini orang ganggu banget nih. Diapain ini orang? Nah, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang tadi. Ya, dikatakan bahwa anak-anak yang terlebih dahulu akan memakan roti itu. Bukan anjing. Bapak Ibu Saudara, ini memang sebuah istilah yang kalau kita dengar hari ini amat sangat mengagetkan dan mengejutkan. Tapi balik lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak dalam arti dia mau merendahkan wanita ini. Tidak. Tapi sekali lagi itu dalam konteks budaya pada waktu itu terjadi konflik antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi Bapak Ibu Saudara, wanita ini datang dengan memohon amat sangat. Dia memohon dengan amat sangat. Remah-remah pun aku dapat, itu sudah Tuhan Yesus melihat iman wanita ini luar biasa. Sebagai orang tua, sebagai mama, ketika melihat anak sakit, wah itu hati luar biasa pilu. Betul ibu-ibu? Sakit apapun anaknya, habis imunisasi, demam, 1 malam, 2 malam, itu mama deg-degan. Ya, kalau anak kami sakit,
Wah, itu kami berdua deg-degan. Ingin rasanya menggantikan. Kalau boleh aku yang sakit, jangan kamu. Kalau boleh aku yang bergumul di sini, nak, kamu sembuh. Kamu sembuh. Dan inilah hati seorang ibu ketika dia berjuang untuk anaknya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, tapi dia yakin. Dia tahu Allahnya orang Israel ini adalah Allah yang penuh anugerah. Remah-remah itu pun dapat aku dan syukur. Tuhan berikan remah-remah itu. Aku tahu aku nggak layak. Aku tahu aku nggak pantas tuh dapetin. Tapi Tuhan berikanlah anugerah itu. Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan Yesus luar biasa. Dalam ayatnya yang ke-29. Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Wanita ini yakin Allah Israel, Yesus ini penuh kuasa dan penuh anugerah. Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan Yesus kalau dalam Injil Matius itu ada satu kalimat tambahan yang perlu kita ketahui juga. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk orang Israel. Nah, ayat ini seringkali ditangkap oleh banyak orang, oh Yesus itu berarti cuma nabi untuk orang Israel. Bukan. Tapi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, dia mau mengatakan apa? Saat ini prioritasnya orang Yahudi dulu. Sebab mereka bangsa pilihan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, khususnya Injil, maka kita tahu Yesus itu memberikan amanat agung, beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Tapi pada saat itu fokusnya masih kepada bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, wanita ini dia punya iman, dia punya pengharapan kepada satu pribadi ini. Remah-remahnya saja itu sudah cukup. Dan wanita ini pulang. Dan dia temukan anaknya sembuh. Menarik Bapak Ibu Saudara. Wanita ini ketika Tuhan Yesus bilang pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dia nggak bilang gini, Tuhan Yesus kamu nggak datang ke rumahku tah? Aku mau buktikan. Enggak. Waktu Tuhan Yesus bilang anakmu sudah sembuh. Dia pulang, dia percaya. Dia percaya. Kalau dengan Yairus pada waktu itu, Tuhan Yesus datang. Pada waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, dia datang. Nah bagian ini enggak. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan wanita ini percaya bahwa Yesus sudah menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara, wanita ini punya iman. Dan Allah beranugerah kepadanya. Ya. Mujizat kedua, ada orang tuli dan gagap. Tuli gak bisa dengar, dan gagap dia susah ngomongnya. Jadi tidak tahu juga bagaimana cara dia ngomong begitu ya. Tidak disebutkan apa penyebab dia menjadi tuli dan gagap, dan tidak disebutkan juga sudah berapa lama dia mengalami ini. Tapi ketika Tuhan Yesus sampai di daerah Dekapolis, ada orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus dan ini kondisinya. Tuli dan gagap. Nah, cara Tuhan menyembuhkan pria ini beda. Ya. Ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, jadi cuma mereka saja, tidak banyak orang yang ada sekitar mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Jadi ada sebuah gerakan, ada sebuah tindakan yang visual yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh yang sakit ini. Tuhan Yesus memasukkan tangannya ke telinganya, terus menyentuh lidah orang itu. Sebab yang bermasalah telinganya, ya toh? Dan yang bermasalah adalah lidahnya. Lalu Tuhan Yesus berkatakan, terbukalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Alkitab, Tuhan itu punya banyak cara untuk menyatakan pertolongannya. Ya, Tuhan kita itu kreatif Bapak Ibu. Ya,
Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Saya kepingin saudara ngomong sama sebelahnya. Tuhan kita kreatif loh. Dia punya banyak cara untuk menolongmu. Ayo ngomong. Supaya saudara ngerti bahwa Tuhan tuh punya banyak cara gitu. Jangan, ini gak bisa, ya sudah berarti gak bisa. Tuhan itu kreatif. Dia punya banyak cara untuk menolong. Nah kali ini dia punya cara ini. Begini Bapak Ibu Saudara, saya ingin saudara untuk memikirkan ini. Kenapa Tuhan Yesus masuk ke daerah non-Yahudi? Orang Yahudi sebagai bangsa pilihan tidak menghargai anugerah Tuhan ini. Sebab mereka merasa kami umat pilihan. Tapi orang non-Yahudi ini mendapatkan anugerah Tuhan walaupun kecil. Tapi bersyukurnya luar biasa. Orang Israel mengalami anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi ketika Tuhan Yesus ngajar, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ketika Tuhan Yesus melakukan banyak hal, dia ditolak. Tapi di sini, Tuhan mau membukakan mata para murid. Anugerah Tuhan juga turun untuk orang-orang non-Yahudi. Dan mereka menanti-nantikan anugerah Tuhan itu dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melakukan mujizat dan kita sudah baca, sudah pelajari sampai dengan hari ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar bahwa ketika Tuhan lakukan mujizat, ada sesuatu yang selalu dia lakukan itu lebih dari sekedar mujizat. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, ketika Tuhan Yesus mencelikkan mata seseorang, ketika Tuhan Yesus bahkan membangkitkan seseorang, dia lebih mau menyampaikan satu pesan yang lebih dari sekedar mujizat itu. Dia melakukan mujizat bukan demi mujizat itu sendiri, bukan. Dia menyembuhkan bukan demi sembuh itu sendiri. Dia memberkati engkau dengan kondisi ekonomi yang baik. Dia memulihkan kondisi ekonomi kita bukan sekedar supaya kondisi ekonomi kita baik. Bukan cuma itu. Ada pesan yang jauh lebih besar dan lebih penting yang ingin Tuhan sampaikan. Tuhan mau kita belajar apa dari semua peristiwa ini. Jujur loh Pak Ibu Saudara, kalau kita sakit, kita pengen cepat sembuh. Betul? Ada di sini yang sakit pengen lama-lama? Gak ada. Di antara kita Bapak Ibu Saudara, ada yang bergumul dengan sakit yang panjang sekali. Dan saya tahu itu tidak mudah. Melewati hari demi hari yang kadang-kadang saudara berada di titik terendah. Saudara bergumul luar biasa. Dan saudara berharap, apa maksud Tuhan? Tuhan mujizatmu kok gak jadi-jadi. Waktu ibu saya sakit, saya itu mendengar sebuah kisah. Saya tonton di TV pada waktu itu. Seorang ibu yang sakit kanker. Dan sembuh. Waktu itu saya bergumul, Tuhan, bapak saya sakit kanker. Tumor otak. Gak sembuh. Saya bergumul waktu itu. Waktu saya ditelepon dikasih kabar, Gin, bapak masuk lagi. Saya udah tahu, ini yang terakhir sudah. Saya bergumul Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan gak sembuhkan? Terus ibu saya sakit. Sama, gak sembuh. Apa maksud Tuhan dari semuanya ini? Ibu itu sembuh, ibuku gak sembuh. Bapak Ibu Saudara, kita berharap mujizat, iya. Tapi terkadang mujizat tidak selalu terjadi. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, entah mujizat itu terjadi atau tidak, pertanyaan kita, pergumulan kita sama. Apa pesan Tuhan buat saya? Apa maksud Tuhan? Pada waktu bapak saya sakit, sebelum bapak saya sakit itu saya berpikir gini, saya lihat bapak saya, ibu saya, wah masih panjang lah umurnya, masih sehat-sehat. Gak lama kemudian saya dengar kondisi bapak saya, dia sakit dan terus kondisi drop. Terus dipanggil Tuhan. Saya mikir gini, masih ada ibu saya menjadi dalam arti gini, tempat saya untuk berlindung, teman saya dan sebagainya. Setahun kemudian ibu saya dipanggil Tuhan.
Di situ saya belajar, bukan orang tua kita yang akan menjadi tempat perlindungan kita, tapi Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya berpikir ibu saya, masih ada ibu saya yang akan menjadi tempat buat saya berlindung. Ternyata enggak, Tuhan mau enggak. Tuhan mau aku yang menjadi tempatmu berlindung. Bapak Ibu Saudara yang mau saya katakan apa? Kita selangkah lebih maju. Bukan sekedar aku dapat mujizat. Atau kenapa doaku enggak dikabulkan Tuhan? Apa maksud Tuhan dari semuanya ini? Ini proses bergumul kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi percayalah, Tuhan izinkan semuanya terjadi. Bukan tanpa maksud. Dia mau menyampaikan satu pesan tentang dia dan tentang saya di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melakukan mujizat ini kepada bangsa non-Yahudi, dia sedang menyampaikan anugerah Tuhan kepada bangsa non-Yahudi. Bahwa anugerah Tuhan itu kepada bangsa yang najis ini mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, maka mereka, yaitu para murid dan juga orang-orang non-Yahudi pada waktu itu yang ada di situ, mereka takjub, mereka kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan, dan mereka bersukacita. Lalu mereka memuji. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, cuma Markus yang mencatat peristiwa ini. Ya. Dan Markus mencantumkan kalimat ini penting sekali. Nah, para penafsir ketika saya mempersiapkan renungan ini, para penafsir itu mengaitkan ayat ini yang menjadikan segala-galanya baik itu dengan dua peristiwa dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, kitab Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, Markus mau mengajak para pembacanya untuk melihat siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Yesus adalah sang pencipta itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu, dosa merusak ciptaan. Manusia jatuh dalam dosa dan segala sesuatunya menjadi rusak. Tetapi Allah menjanjikan pemulihan. Pemulihannya itu dicatat dalam Yesaya 35. Ya. Kelihatan gak ya dari belakang? Kalau gak kelihatan, nanti buka ya di Alkitabnya ya. Saya pengen kita baca ayat ini bersama-sama. Kalau kita kelihatan kita baca sama-sama ayat 4 sampai dengan ayat 7. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat segala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ayat ini menjadi sebuah nubuat. Bahwa nanti Allah sendiri yang akan datang untuk menolong umatnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Allah sendiri yang akan datang menyelamatkan kamu. Maka pada waktu itu ada tanda-tandanya bahwa Allah menyelamatkan umatnya. Tandanya apa? Dia melakukan banyak mujizat. Yang buta melihat, yang telinganya tuli, yang tuli bisa mendengar dan seterusnya. Nah, tanda-tanda ini ada pada waktu Tuhan Yesus datang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, kita kaitkan dengan ayat ini. Maka Allah itu sendiri yang datang untuk apa? Untuk memulihkan, untuk membaharui dunia ini. Jadi dengan kata lain, Markus mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sang pencipta. Tapi dunia ini sedang tidak baik-baik saja oleh karena dosa. Dan dia datang untuk memulihkan alam semesta ini. Dia mau memulihkan dunia ini dengan kedatangannya.
Bapak Ibu Saudara, memang belum sepenuhnya ayat ini tergenapi. Penggenapannya nanti di akhir zaman. Nanti di akhir zaman. Dan ini Bapak Ibu Saudara, persis seperti yang kalau kita bandingkan dengan catatan Injil Markus. Inilah kabar baik. Inilah permulaan Injil tentang Yesus. Injil apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang Allah yang datang ke dalam dunia dan dia berkasih karunia kepada dunia yang tidak baik-baik ini. Dan dia ingin memulihkan dunia ini. Datang padaku. Ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah ketika Yesus datang, itu sudah datang. Kedatangan Kristus ke dalam dunia sebagai penggenapan datangnya kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita harus percaya kepada Kristus, sang pemilik kerajaan itu. Penggenapannya nanti sepenuhnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah tidak bersama dengan kita, dia ada di surga. Nah tugas untuk membagikan kabar baik itu menjadi tugasmu dan tugasku. Ini kabar baik yang indah. Allah yang datang ke dalam dunia mau memulihkan hidup manusia. Mau memulihkan dunia ini. Kita Bapak Ibu Saudara yang dipanggil Tuhan untuk membawa kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, ini panggilan kita. Apa? Membawa, memberitakan kebaikan Tuhan di dalam dunia. Saya kepingin saudara ngomongin sama bagian ini kepada teman di sebelah kiri dan kanan. Panggilanmu dan panggilanku memberitakan dan membawa kebaikan Tuhan dalam dunia. Ayo ngomong. Ini panggilan kita. Seluruh aspek dalam dunia ini sedang tidak baik-baik. Kita tahu itu. Politik, ekonomi, semua dah kacau sudah. Nah anak-anak Tuhan, kita semua murid-murid Tuhan dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam dunia. Profesi kita beda-beda. Dan Tuhan mau pakai kita dengan profesi kita masing-masing untuk apa? Membawa kebaikan Tuhan di tempat masing-masing. Sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pelaku ekonomi, kita ada di sana untuk apa? Memperbaiki dunia yang sedang tidak baik-baik ini. Ada anugerah Tuhan buat mereka yang ada di sana. Mungkin kita bilang, Pak saya kan gak bisa lakukan mujizat. Ya betul, memang kita gak bisa lakukan mujizat. Tapi setidaknya kehadiran kita, sentuhan kita, itu menyatakan kebaikan Tuhan. Ya, nah saya mau mengajak khususnya Bapak Ibu Saudara, untuk membawa kebaikan ini di tengah-tengah keluarga. Ya, tahun 2011 film ini muncul, Courageous. Sebuah film yang sangat punya pesan yang sangat kuat buat saya ya. Nah, ketika saya mempersiapkan ini saya memikirkan dan saya teringat dengan film ini. Saudara bisa nanti cari gitu ya. Dan film ini sangat baik, khususnya buat para ayah. Film ini dengan pesan bahwa kejahatan yang terjadi di dunia ini banyak sekali faktor penyebabnya itu adalah kegagalan orang tua. Ketika papa dan mama, khususnya papa tidak hadir di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya anak, maka akan terjadi sesuatu yang kehilangan dalam diri anak. Dan itu yang akan mempengaruhi sangat besar. Sangat besar. Kita mungkin berpikir, ya saya sebagai papa kan saya sudah kerja. Betul. Tapi sesungguhnya lebih daripada itu. Kita bukan cuma punya anak. Kita bukan cuma cari duit untuk memberi makan kepada anak kita. Bukan. Tapi kehadiran kita sebagai perpanjangan tangan pembawa kebaikan Tuhan itu yang perlu untuk kita ingat. Anak kita bukan sekedar butuh uang. Bukan sekedar butuh uang. Memang dia butuh duit untuk sekolah. Dia butuh duit untuk makan. Betul. Tapi dia butuh sentuhan hatimu. Hatimu yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu yang dia ingin rasakan. Bapak Ibu Saudara coba kita ingat.
Kalau kita ngajarin sesuatu yang baik kepada anak kita, lama dia nangkepnya. Saya ingat waktu itu saya naik motor, waktu itu kami masih di Semarang, saya sama ponakan saya gitu ya, naik motor bertiga. Nah tiba-tiba ada orang yang naik motor tuh nyelip gitu ya. Dan saya ini sebenarnya guyonan sebenarnya. Itu orang goblok ya saya bilang, sambil ketawa. Sama istri saya kami ketawa. Tahu saudara, ponakan saya bilang apa? Lang, dia manggil Lang itu tulang, paman. Lang, gobot orang itu ya. Gobot tahu apa? Goblok orang itu ya. Saya ngajarin banyak hal kepada dia nggak ingat. Saya ngomong sesuatu dalam bentuk guyonan, itu yang dia hafal. Saya juga bingung, kok malah yang jelek dia hafal? Tapi betul Bapak Ibu Saudara, yang jelek justru kita hafal. Dari sekian banyak yang saya khotbahin ini ya, nanti saudara ingatnya yang mana? Yang ini kan? Itulah kita. Yang buruk gak usah diajarin, dia tahu. Dan dia bisa. Tapi belajar sentuhan Tuhan, itu yang dia tidak bisa dapatkan di luar. Sentuhan tentang kebaikan Tuhan, dia gak dapetin di luar. Dia dapatkan di mana? Di papa mamanya. Bapak Ibu Saudara, pemulihan Tuhan sudah engkau rasakan dan engkau alami. Bagikan itu. Minta Pendeta Hendra pimpin dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami diingatkan sekali lagi tentang betapa kebaikan Tuhan sudah dinyatakan kepada kami. Dan kami juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami karya keselamatan dari Tuhan. Kiranya kami juga boleh menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Dan khususnya di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman-teman satu gereja kami, maupun di tempat dimanapun kami bekerja ataupun berusaha. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami Tuhan agar melalui hidup kami ada kebaikan Tuhan yang bisa disaksikan orang sekitar kami dan mereka memuliakan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, biarlah sekali lagi kami mengingat akan karya pengorbanan Tuhan yang mulia bagi hidup kami. Dan dengan mengingat akan karya pengorbanan Tuhan, maka kami tahu bahwa kami pun harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.